Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bayu Putra, NIM 43030 2015. Di sini saya akan sedikit mengajarkan mengenai novel yang ada di sini ya, yang berjudul Parenting, karya dari Hamim Tohari. Ya, bisa saya mulai di sini. Di sini terdapat 5 bab, dan saya akan membacakan mungkin dari satu persatu, tapi enggak semuanya ya. Mungkin bisa dibaca oleh audiens nantinya. Ya, dari bab 1 terdapat nikah dan cerai. Memilih jodoh. Kini kita sedang berada di situasi yang mengharuskan kita untuk menetapkan satu pilihan yang berpengaruh untuk masa depan nantinya. Sudah selayaknya kita menyikapi persoalan ini dengan hati-hati, berpikir secara matang, dan selalu minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup kita dituntut untuk menentukan calon istri. Entah tidak tindakan kita mencari istri melalui perantara ataupun langsung. Akan tetapi dalam memilih melalui perantara atau orang ketiga, biasanya lebih objektif dan sangat kita butuhkan. Bertemu dan melihat kondisi lahirlah calon istri memang tidak dilarang Islam. Bahkan dianjurkan Rasulullah SAW asalkan sesuai dengan bingkai syariah yang telah ditetapkan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, jika kamu melamar pada wanita dan kamu bisa melihat pada wanita tersebut untuk dinikahi, maka laksanakanlah. Hadis riwayat Jabir RA. Anjuran Rasulullah SAW untuk saling melihat antara calon suami istri memang ada. Manfaatnya pertama, untuk mengetahui kondisi fisik calon istri secara garis besar. Tak dapat dipungkiri, kecantikan atau ketampanan seseorang dapat turut berperan dalam melanggengkan pernikahan. Manfaat kedua adalah untuk menambah kebahagiaan masing-masing calon suami istri dan menimbulkan getaran-getaran cinta. Begitu pentingnya melihat calon istri sebelum menikah, sehingga walau diam-diam pun diperbolehkan, namun begitu Islam memberi kesempatan pertemuan yang lebih baik sesuai dengan syariat. Lanjut ke bab yang kedua, yaitu harta dan warisan. Kerja di bank. Dalam hal mengenai riba sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, Al-Imran 130, Ar-Rum 39. Dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, golongan yang menganggap bahwa praktek bank adalah riba. Dan yang kedua, golongan yang tidak menyamakan bunga dengan riba. Dan yang ketiga, pendapat yang berdiri di tengah-tengah, yaitu yang menganggap persoalan ini berhukum syubhat atau belum jelas atau tidaknya. Nah, mengenai ini sebaiknya kita mencari pekerjaan yang halal dan bersih dari riba. Jangan mengorbankan keyakinan kita hanya karena tidak takut mendapatkan penghasilan. Sesungguhnya bumi Allah ini sangat luas. Masih ada 1000 atau tempat lain yang sangat memungkinkan mendapatkan rezeki bagi kita. Dan Allah Maha Kaya, dapat menurunkan rezeki pada kita dari arah yang tidak terduga. Untuk bab yang ketiga, seks dan pendidikan. Seks yang berlebihan menjalankan hubungan berumah tangga ibarat mengarungi samudera. Ketika masih di pinggir, belum ditemui ombak yang bergulung-gulung dan angin yang bertiup kencang. Semua berjalan mulus, lancar dan aman. Namun, ketika dihantam oleh ombak, hujan deras disertai angin badai dan petir yang menyambar, membuat panik seluruh awak kapal. Dalam keadaan seperti itu tidak jarang terjadi kecelakaan. Hanya nahkoda yang piawai dan awak kapal yang tenang yang bisa selamat sampai tujuan. Seks. Dalam Islam, hubungan seksual itu tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip syariat.
ia tidak boleh dilihat sekadar sebagai pemenuh hak dan kewajiban bagi suami istri, apalagi alat pemuas nafsu. Hubungan suami istri itu harus dilihat dalam kerangka ibadah dan tanggung jawab seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam pandangan Islam, hubungan seksual yang sah itu bisa menjadi sedekah. Rasulullah SAW bersabda, dan dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Hadis riwayat Muslim. Adapun mengenai oral seks, beberapa ahli menggolongkannya dalam satu hal bentuk foreplay, cumbuan atau permainan pendahuluan dalam hubungan seksual. Hubungan seksual yang tidak didahului dengan foreplay dapat mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan dan sulit disembuhkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya bak seekor binatang, hendaklah terlebih dahulu ia memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pertanyaannya, apakah oral seks itu merupakan foreplay yang diizinkan oleh syariat? Untuk menjawab hal tersebut terdapat dalil umumnya. Al-Quran menegaskan istri-istrimu itu adalah ladang-ladang kalian, maka datanglah ladang-ladang kalian dari arah mana saja yang kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 nomor 223. Ayat ini menegaskan bahwa variasi posisi dan bentuk hubungan seksual adalah suatu yang diperbolehkan, apalagi jika tujuannya untuk menghindari pasangan suami istri dari kebosanan akibat hubungan yang monoton. Masturbasi. Semua ulama fikih sepakat bahwa masturbasi bukan termasuk zina, kan tetapi dalam menetapkan hukum masturbasi atau onani, para ulama berbeda pendapat. Meski berbeda dalam menetapkan hukum, tetapi mereka sependapat bahwa masturbasi dan onani termasuk perbuatan yang tercela, yang sebisa mungkin harus dihindari. Umat Islam harus menjaga kemaluannya dari penyimpangan seksual sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal-hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu atau zina, homoseksual, masturbasi atau onani serta penyimpangan seksual lainnya, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Ar-Rum Al-Mu'minun nomor 23 ayat 5 sampai 7. Menunda kehamilan. Dalam ajaran Islam, nikah itu pada dasarnya hukumnya sunnah. Akan tetapi statusnya dalam menikah menjadi wajib jika seorang khawatir akan terjerumus pada lembah dosa jika dibiarkan tanpa menikah. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, apabila datang laki-laki untuk meminang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Bila tidak kamu lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Menikah di usia yang dini menurut kami tidak salah, asal dilakukan dengan penuh kesadaran, perhitungan, dan kematangan. Jika sudah siap, kenapa ditunda-tunda? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, ada 3 perkara yang janganlah kamu menunda-nunda pelaksanaannya, yaitu pertama sholat apabila tiba waktunya, yang kedua jenazah apabila sudah siap penguburannya, dan yang ketiga wanita bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya. Hadis riwayat Ahmad. Aborsi apa diperbolehkan? Para ahli fikih membagi pengguguran kandungan ke dalam 2 jenis, yaitu wasailul ijah atau pengguguran kandungan yang masih muda, dan iskazul ham, pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa, atau aborsi. Menurut kami, keduanya termasuk aborsi sebab pengertian hamil dalam Islam adalah pertemuan sperma dan ovum hingga menjadi bayi yang siap lahir. Oleh karenanya, setiap usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan janin tersebut termasuk pengguguran kandungan atau aborsi. Syariat Islam menghalalkan pencegahan terhadap terjadinya kehamilan, tetapi mengharamkan secara mutlak pengguguran kandungan, baik ketika janin masih berusia muda maupun ketika sudah
berusia tua. Aborsi merupakan tindakan kriminal yang pelakunya harus dikenai sanksi hukum yang berat. Baca lewat VC dibunuh. Sedikit mengulas secara umum tentang radio, TV maupun VCD. Semua hanya alat-alat yang kita gunakan untuk sarana telekomunikasi. Apakah semuanya bermanfaat atau bahkan merugikan? Itu tergantung bagaimana nilai dan cara mempergunakannya. Seseorang bisa memperoleh banyak ilmu dari alat tersebut, namun sebaliknya orang lain bisa saja menyalahgunakan alat-alat tersebut. Hukum dasar memandang aurat orang lain adalah seperti dikatakan Rasulullah SAW. Janganlah seseorang laki-laki memandang aurat laki-laki lainnya, dan janganlah pula seorang wanita memandang aurat wanita lainnya. Hadis riwayat Muslim. Khitan anak perempuan. Ajaran khitan pada dasarnya bukanlah murni dari Rasulullah SAW, melainkan ajaran yang sudah turun-temurun dijalankan oleh para nabi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan mempunyai akar sejarah yang panjang, yang karenanya agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani mengajarkannya, bahkan menetapkan sebagai suatu syariat. Menurut suatu riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhitankan dirinya sendiri dengan memakai kapak. Bagian ulama berpendapat mengenai kata kudum dalam riwayat tersebut berarti nama suatu wilayah di negeri Syam, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam khitan. Mengenai khitanan bagi anak perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, sebagian lagi menyatakan sekadar sunnah. Dalam hal ini, setelah kami melakukan telaah, ternyata tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan bagi kaum muslim untuk mengkhitan anak perempuannya. Bab 4, penik-penik keluarga. Bagaimana mengurus mertua yang sudah ujur? Dalam ajaran Islam, mertua menempatkan kedudukan sebagaimana ibu dan bapak kandung sendiri. Oleh karenanya, menghormati mertua sama nilainya dengan menghormati orang tua sendiri, karena kedudukannya sangatlah tinggi sebagaimana ibu sendiri. Maka menjaga dan menghormatinya merupakan kewajiban anak dan menantu. Jika ibu sakit, maka kewajiban anak atau menantu harus merawat dan mengobatinya. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah terhadap beberapa orang keluarganya seraya berdoa, "Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah sakitnya, sembuhkanlah, karena Engkau yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, sembuh yang benar-benar sembuh tidak akan kambuh lagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Istri berpergian sendiri. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Al-Ahzab nomor 33 ayat 33. Ayat ini secara gamblang memerintahkan kamu perempuan agar lebih banyak berdiam diri di rumah. Perintah ini berlaku bagi kaum perempuan secara umum. Yang penting diperhatikan adalah bahwa ketika berpergian, mereka tetap mampu menjaga batas yang ditetapkan syariat, seperti menutup aurat, tidak menampakkan perhiasan, memakai wewangian, menghindari tempat-tempat umum yang bercampur pria wanita sebisa mungkin, menundukkan pandangan dan berbicara seperlunya saja dengan kaum laki-laki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, perempuan tidak boleh berpergian kecuali didampingi muridnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menyemir rambut. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut, karena itu berbedalah dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Menurut jumhur ulama fikih, menyemir rambut merupakan perbuatan yang mustahab atau disenangi. Banyak di antara para sahabat yang melakukannya, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebagaimana lagi tidak melakukannya, seperti Ali bin Abi Thalib. Patung di rumah. Seorang muslim diharamkan menjadi
pematung atau pemahat benda-benda patung. Larangan ini ditegaskan sebagai sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung-patung ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain produsen, perajin, pengedar diharamkan juga bagi para penyimpannya. Rumah-rumah kaum muslimin hendaknya bersih dari patung dan segala benda yang potensi jadi benda-benda pemujaan. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada patungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memelihara anjing. Istilah Islam tidak melarang dan membenci kelompok pecinta dan menyayang binatang, bahkan menganjurkan umatnya untuk memberi kasih sayang pada semua makhluk hidup. Meski demikian, Islam memerintahkan kepada umatnya agar bersikap hati-hati terhadap binatang yang sangat jinak dan cenderung bisa dipercaya ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau sekiranya anjing-anjing itu bukanlah suatu umat di antara umat-umatnya lain, tentu kuperintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah larangan memelihara anjing di rumah adalah karena anjing senantiasa menggonggong tamu, menimbulkan rasa takut pada orang yang meminta-minta dan mengganggu orang yang lewat. Yang lebih penting dari semua tadi bahwa jilatan anjing dapat mengotori dan membuat bejana dan sejajarnya menjadi najis. 5. Interaksi sosial. Memfitnah perempuan baik-baik sebagai berzina. Perbuatan itu termasuk yang diharamkan Allah karena menzalimi orang lain dengan cara merusak kehormatannya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia atau muslim diharamkan darah, harta, dan kehormatannya bagi muslim lainnya. Al-Quranul Karim mencela perbuatan tersebut dan mengancam perlakuan dengan azab laknat Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang lengah lagi beriman dengan tujuan berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Surat An-Nur nomor 24 ayat 23 sampai 25. Donor darah. Donor darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia itu pada dasarnya adalah najis mutawasitah. Karenanya haram hukumnya dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk diperjualbelikan. Tentang hukum haramnya mempergunakan darah itu sudah termasuk sudah khati atau pasti karena didukung oleh dalalah ayat dan hadis yang syahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Quran surat An-Maidah nomor 5 ayat 3. Meskipun hukum dasarnya mutlak, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu semua hukum itu bisa berubah statusnya seperti halnya dalam keadaan darurat. Adapun tentang transfusi darah, Allah Subhanahu wa taala sendiri secara tegas menyatakan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, padahal ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Ayat di atas mempertegas dua kaidah unsur sebelumnya yang pada pokok memberi dispensasi berupa pembolehan sesuatu yang pada asalnya haram. Akan tetapi ayat ini secara implisit menyatakan agar pemanfaatannya tidak sampai melampaui batas, tinggal di lingkungan non-muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil tetap terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan
tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu sendiri, membantu atau orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mutahah nomor 60 ayat 8-9. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membedakan orang kafir menjadi dua klasifikasi, yaitu mereka yang berserah diri kepada kaum muslim serta mereka yang memerangi karena agama. Antara mukjizat, karamah, dan istidraj. Sinatullah, alam tersebut diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada mampu diubah oleh manusia. Namun sesekali Allah berkehendak mengubah sunatullah tersebut dengan membuat keajaiban-keajaiban untuk menunjukkan sifat-sifatnya yang serba bisa, yang berbeda dengan makhluknya. Maka terjadilah peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api tersebut. Wahai api, jadilah engkau dingin dengan menyelamatkan bagi Ibrahim. Disebut mukjizat terjadi pada diri seorang nabi. Disebut karmah terjadi pada diri seorang wali. Disebut istiraj terjadi pada diri orang yang tidak beriman atau mukmin yang tidak bertakwa. Mungkin sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.